Ketika apa-apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, atau bahkan yang sedang kamu harapkan, kamu mungkin bertanya-tanya dalam hati, kenapa sih semuanya tidak sesuai? Merasa semuanya yang dilakukan sia-sia, mencoba menghibur diri, padahal keadaan lagi sedang tidak baik-baik saja. Kamu juga akan merasa kesal. Kadang titik puncaknya ingin marah, ingin sekali berkata, aku lelah dengan apa yang aku hadapi. Itulah ketika segala permasalahan terasa begitu pelik dan dirasa semesta membagi perannya dengan tak begitu adilnya. Aku merasa semuanya menjauh dariku, merasa hari-hari bertambah buruk, rasa sesal pun ada, sakit ketika mengingat kembali semuanya yang telah terjadi. Ingin sekali mengulang semuanya, tapi tak bisa. Perlahan tapi pasti, rasa sedih itu memudar. Rasa sesak itu mulai terbiasa dirasakan. Dan ada setitik cahaya yang mulai terang menghampiri. Kamu mulai bangkit kembali, merasakan semangat baru. Dan di situ kamu sadar, masih banyak orang yang peduli dengan keadaanmu. Hanya saja, kamu selama ini menganggapnya tidak penting. Dan semua berjalan seperti biasa. Berjalan dengan hal yang mungkin kamu bosan. Kamu ingin memiliki banyak hal. Kamu mungkin pernah ingin memiliki dunia yang isinya hanya yang kamu mau. Semuanya yang kamu lihat begitu indah. Kamu pasti ingin berada di suatu tempat di mana kamu bisa bertemu dengan orang yang kamu harapkan selama ini. Melakukan banyak hal, menjelajah, berbagi cerita seru, atau mungkin berpetualang jauh. Melihat isi dunia dari ketinggian. Melihat matahari terbenam, ditemani cahaya yang menyilaukan mata. Perlahan, suasana mulai sepi saat malam. Kamu mulai bisa mendengar suara hewan malam bernyanyi, menemani malam kalian berdua. Melihat bintang-bintang dengan orang yang disayang. Sungguh itu indah sekali. Tunggu. Bukankah ini terlalu berat jika dibilang sebagai salam perkenalan? Oke. Kita sedikit bercanda, tapi tetap tidak main-main juga ya. Setuju? Aku anggap itu sebagai persetujuan. Perkenalan awal yang klise, namun berharga. Sebelum saling mengenal, aku memiliki sebuah cerita. Cerita di mana kita mencoba belajar untuk memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang baru. Bahwa perihal yang utama
bukanlah ia melulu yang selalu jadi pemeran utama. Tidak juga harus dia yang berkulit putih, berwajah cantik ataupun tampan, apalagi yang memiliki tahta di singgasana kerajaan. Ya, kita coba cerita baru, di mana ada orang yang biasa saja di awal. Untuk melihatnya saja, kamu tidak mau. Dia seperti bukan orang yang kamu harapkan sama sekali. Kamu saja tidak pernah berpikir untuk bisa akrab dengannya, apalagi bisa jatuh cinta pada dia. Dia sangat sederhana juga tidak begitu menarik. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai memperhatikannya. Kamu mulai sedikit menginvestasikan waktumu buat hanya melihat dia atau menyapanya. Kamu mulai terbiasa akan hadirnya, karena dia selalu berusaha membuatmu senang, selalu berusaha menghibur hatimu yang lagi merasakan lelahnya menjalani banyak rintangan. Sampai pada suatu titik, kamu malah takut kalau dia hilang dalam hidupmu. Ternyata, dia jadi fokus utama hidupmu. Entah bagaimanapun cara kamu mengenal seseorang, jika kamu sudah merasakan nyaman, kamu akan merasa bahwa tanpa dia, hidupmu terasa hampa. Tapi ingat, bukan dia saja pemeran utamanya, tetapi kamu juga bisa menjadi pemeran utamanya. Hah? Bagaimana? Ya, jika selama ini kamu sering melihat dunia luar, melihat orang lain begitu indah, apakah kamu pernah sekali merasakan bahwa orang yang selalu ada dan tidak akan pernah hilang dari hidupmu adalah dirimu sendiri? Kamu mungkin pernah berdialog dengan diri sendiri saat kamu berpikir untuk melakukan banyak hal baru, saat kamu sedih dan tidak ada satu orang yang mengerti. Dirimu sendirilah yang selama ini berjuang keras, menahan tangis, rasa sesak, dan hal-hal memilukan lainnya. Dia yang paling mengerti kamu adalah kamu sendiri. Saat kamu merasakan bahwa orang yang perlu kamu bahagiakan di awal adalah dirimu, maka kamu akan terus berusaha untuk bisa lebih baik ke depannya. Pernah dengar cerita Neverland gak? Seseorang yang bernama Peter Pan. Seseorang yang ditakdirkan tidak bisa tumbuh menjadi manusia dewasa. Tetapi Peter malah jatuh cinta kepada Wendy. Padahal kan bukan hanya mereka yang jadi pemeran utamanya. Namun kebanyakan yang menonton memang menganggap mereka adalah pemeran utama yang terbaik. Padahal masih ada Tinkerbell. Bayangkan, saat kamu berada di posisi Tinkerbell, kamu yang awalnya bisa bahagia dengan Peter Pan, tapi harus merasakan kehilangan saat ada orang baru. Ya, kamu pasti tahu rasanya saat seseorang yang selalu bersamamu lebih memilih orang baru.
dan itu rasanya sakit. Tapi dia tidak pernah sadar dan juga peka bahwa kamu hanya bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan hanya dengan ekspresi palsu, berpura-pura untuk selalu baik-baik saja, padahal kamu sedang merasakan luka, kehilangan. Kamu menangis tanpa ada orang yang tahu. Dia mungkin melihat kamu masih bahagia. Itu sama saja dengan dia melihat kamu di tengah hujan, padahal di sana air matamu juga ikut membasahi pipimu. Hatimu terasa sesak, dan kamu merasa ini bagian sulit dalam hidupmu. Ya, kamu pasti sangat sedih saat itu. Aku pernah kehilangan seperti itu. Awalnya, aku ingin lihat sahabatku bahagia. Akhirnya, aku mencoba mengenalkan dia dengan orang baru. Tapi, saat dia sudah asik dengan orang baru, aku yang berjasa selama ini melakukan banyak hal untuknya, merasa aku hanya jadi penghubung saja, hanya menjadi jembatan yang telah ia lalui. Sama seperti cerita Tinkerbell dan Peter Pan kan? Coba bayangin, tanpa Tinkerbell, Wendy dan adik-adiknya mungkin gak akan bisa terbang ke Neverland. Itu artinya, walaupun kamu sedih karena dia ada yang baru, tapi terkadang kamu juga bisa melihat sudut pandang yang lain. Kamu bisa membuat orang yang berharga bagimu tersenyum. Tapi setiap kejadian, apapun itu, selalu memiliki banyak sudut pandang. Bahkan satu orang saja bisa memiliki berbagai macam sudut pandang. Apalagi kalau dibawa ke dunia yang jumlah orangnya jauh lebih banyak lagi. Ibarat dua sisi koin yang berbeda. Walaupun berbeda gambar, namun mereka tetap sama-sama berharga. Jadi, di sini, detik ini juga, aku ingin membentuk sudut pandang kamu yang baru. Aku ingin kamu menjadi pemeran utama. Kita membentuk karakter baru. Kita sama-sama merangkul. Kita sama-sama mencari titik temu dalam problematika manusia, agar yang patah bisa tumbuh, yang hilang bisa berganti, dan yang sedang putus asa bisa terinspirasi bahwa kamu juga bisa menjadi pemeran utama.